pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh 2 tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan Hukum Internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, Armada Perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas,
Representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI AL jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama Blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada Peta Maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim Blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal Blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari Parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan dua pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh dua tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok Blok ND6 dan ND7
MD7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan hukum internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, Armada Perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI Al-Jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama Blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada Peta Maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan,
Proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari Parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan 2 pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh 2 tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim, yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan hukum internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005,
armada perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI AL jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama Blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada Peta Maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim Blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal Blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim.
Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari Parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan 2 pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh 2 tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan hukum internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, armada perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya.
Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI AL jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama Blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada Peta Maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim Blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal Blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan dua pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes
berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh dua tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan hukum internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, armada perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI Al-Jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada peta maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya,
Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan dua pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh dua tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari parlemen oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim, yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia,
sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan hukum internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, Armada Perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI AL jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada peta maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini,
Untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan 2 pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh 2 tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok Blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim Blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan Hukum Internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, armada perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu,
Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI AL jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada Peta Maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kris siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan dua pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan
130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh dua tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim, yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan Hukum Internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, Armada Perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI Al-Jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025.
Anwar mengaku mendapat tekanan dari parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada Peta Maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan dua pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh dua tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia,
PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari parlemen oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan Hukum Internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, armada perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim, hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan Ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI Al-Jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama Blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada Peta Maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis,
termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kri siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari Parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan 2 pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar, karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh 2 tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok Blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut. Protes keras datang dari Parlemen Oposisi Malaysia pada 30 Juli terhadap Anwar Ibrahim yang berujung pada demonstrasi partai oposisi menentang kebijakan PM Anwar. Parlemen Malaysia mengklaim dasar putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 soal Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia, sekaligus mengklaim Blok ND6, ND7 di Ambalat. Namun, Indonesia berpegang pada Deklarasi Juanda 1957 dan Hukum Internasional UNCLOS dan mengambil sikap tegas. Bahkan, pada tahun 2005, Armada Perang Indonesia sempat memberikan shock terapi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut saat itu, Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengerahkan 40 kapal perang yang dilengkapi alat tempur dan 5.000 personel marinir di perairan Ambalat. Ia menyatakan, langkah tersebut untuk memberitahukan kepada Malaysia dan dunia internasional bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah itu. Hubungan Indonesia dan Malaysia juga sempat memanas lagi pada tahun 2009 dan 2015. Reaksi militer Indonesia tetap konsisten, siap meladeni provokasi dari pihak Malaysia. Hal inilah yang membekas dalam ingatan PM Anwar Ibrahim
hingga ia memilih untuk menyudahi konflik dan menggertak parlemen oposisi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Jika tidak mau berperang, maka harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Ia menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah damai dan pendekatan negosiasi. Kita berada dalam hubungan terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, lanjutnya. Respon serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Menhan, saat itu, Jafri Syamsuddin. Ambalat itu kita hindari dari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita hidup rukun, ujarnya. Pernyataan PM Anwar pada 27 Juli itu pun sejalan dengan respons dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegaskan akan mengkaji kemungkinan ambalat digarap oleh PT Pertamina dan Petronas. Sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka kerjasama akan dilakukan antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia. Di bidang migas, representasinya adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia. Tapi ini belum final, masih dalam kajian, ujar Bahlil pada Rabu 30 Juli malam. Ambalat memanas di Parlemen Malaysia, protes Anwar Ibrahim dan Prabowo, TNI AL jaga perbatasan. Sepakat mengelola bersama blok Ambalat pada 27 Juni lalu dan seiring dengan konflik Thailand-Kamboja, PM Anwar Ibrahim kembali mengunjungi Prabowo untuk memastikan kerjasama pada 29 Juli 2025. Anwar mengaku mendapat tekanan dari Parlemen Malaysia dan menolak wilayah yang mereka klaim masuk Malaysia itu diambil alih Indonesia. Malaysia mengacu pada peta maritim tahun 1979 dan putusan Mahkamah Internasional 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta mengklaim blok ND6, ND7 masuk zonasi maritimnya. Namun Indonesia punya dasar kuat bahwa Ambalat adalah bagian dari wilayah NKRI berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Tak ingin menanggapi panasnya sikap parlemen dan warganya, Anwar Ibrahim memberikan peringatan di hadapan parlemen. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi, dan itu yang kami lakukan, ucap Anwar kepada parlemen. Ia menegaskan, proses negosiasi antara Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional UNCLOS dan kedekatan historis sebagai bangsa serumpun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau tidak mau berperang, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa, 29 Juli 2025. Diketahui, selain protes keras dari parlemen soal blok Ambalat, situasi politik di Malaysia juga memanas. Pada Senin, 28 Juli 2025, partai-partai oposisi dan sekitar 20.000 warga turun ke jalan mendemo Anwar Ibrahim terkait berbagai kebijakan strategis, termasuk isu Ambalat. Sementara itu, Menlu Sugiono mengatakan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Istana Merdeka menghasilkan kesepahaman soal Ambalat. Indonesia dan Malaysia harus mempererat kerjasama, karena berasal dari rumpun yang sama, ujarnya. Menanggapi hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan pasukan terbaik di seluruh kawasan perairan untuk menjaga kedaulatan Indonesia, termasuk di Ambalat. Baru-baru ini, untuk meningkatkan pengamanan laut dan perairan, TNI AL akan memperkuat Komando Gabungan Pertahanan Laut, terutama di wilayah Ambalat dan Natuna yang masuk dalam sengketa perbatasan maritim. Blokade Ambalat, hantu laut dan 4 kris siaga usai teriak perang Parlemen Malaysia, PM Anwar geram. Usai teriakan perang di Parlemen Malaysia tanggal 30 Juli tahun 2025 kemarin soal Ambalat, gelombang protes terus datang dari warga dan pemerintah Sabah. Kesepakatan PM Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo Subianto. Teriakan provokatif dari parlemen itu membuat PM Anwar mengeluarkan warning keras dengan dua pilihan, perang atau berdamai. Jika tidak mau, harus mencari resolusi damai, ujar Anwar. Resolusi damai menjadi pilihan PM Anwar,
karena jika memilih konfrontasi maka menyengsarakan rakyat. Ia tahu bagaimana sikap TNI dengan pasukan khusus di Ambalat. Sejarah mencatat, Malaysia selalu memprovokasi. Puncaknya di tahun 2005, lalu terjadi lagi di 2007 dengan 3 insiden. Dimulai manuver kapal perang dan pesawat tempur Malaysia 3 kali masuk ke Pulau Ambalat. Puncaknya di tahun 2009, Tejo Edi Purdijatno yang saat itu masih menjabat Kepala Staf Angkatan Laut menurunkan 130 pasukan hantu dan marinir. Kini, hal serupa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali pada Juni lalu menegaskan, Ambalat dijaga ketat hingga kini tanggal 2 Agustus tahun 2025. Sebanyak ratusan marinir dan pasukan hantu laut dari pasukan khusus TNI siaga bersama 4 kapal perang Indonesia atau KRI yang siap tempur. Hal inilah yang membuat PM Anwar marah atas teriakan dan protes berlebih tersebut. Diketahui, protes dilayangkan oleh 2 tokoh, yakni Wakil Kepala Menteri Datuk Seri Yefri Kitingan kecewa berat. Jika keputusan ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, itu merupakan cara lain untuk mengabaikan hak-hak kami, ujar Kitingan. Lalu, Wakil Menteri Luar Negeri, Datuk Muhammad menuduh tuntutan Indonesia mencaplok Blok ND6 dan ND7 itu tidak benar. Wilayah Indonesia Laut Sulawesi dan bukannya Ambalat, ujarnya keras. Menghadapi ini, PM Anwar tetap kepada keputusannya usai bertemu Prabowo tanggal 29 Juli lalu. Sepakat mengelola Ambalat bersama-sama. Sebab ini titik terang sengketa Ambalat yang berlangsung hampir 59 tahun itu. Menyikapi ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respon positif setelah mendapatkan arahan Prabowo. Menurutnya angin segar perdamaian dan peluang Ambalat digarap PT Pertamina dan Petronas. Jejak 40 kapal perang kepung Ambalat Malaysia, PM Anwar akhiri sengketa, perang atau damai. Meski PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat, bara api konflik masih membara di wilayah kaya minyak dan gas tersebut.